Halo Bapak, Ibu, dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Untuk hari ini saya membuat menu berbahan dasar sagu. Kenapa saya memilih sagu? Karena di Kepulauan Riau ini sebenarnya ada satu daerah yang menghasilkan sagu dengan kualitas terbaik, yaitu daerah Lingga, Kabupaten Lingga. Jadi tidak salah kalau hari ini saya ingin memperkenalkan sagu produksi Lingga ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ini pun OTW cap jus. Untuk memasak kali ini saya sudah menyediakan 150 gram tepung sagu. Selanjutnya ada asam jawa. Asam jawa ini nanti saya menggunakannya seperlunya saja, tidak semua. Berikutnya ada toge, dan di depan toge ada cabai merah besar, cabai rawit, dan bawang putih. Untuk cabai jumlahnya disesuaikan dengan selera saja ya. Kalau untuk bawang putih nggak usah terlalu banyak karena baunya terlalu strong. Untuk daun-daunannya saya menggunakan daun bawang dan daun seledri. Kemudian ada juga gula merah, 1 bungkus agar-agar. Dan di tempat kecil ini ada rebon. Rebon saya menggunakan 1 sendok makan, kalau kurang nanti gampang ditambah. Berikutnya ada tahu yang sudah saya goreng. Ini tahu putih yang saya goreng. Bagusnya menggunakan tahu pong, tapi di pasar tadi habis, ya sudah, tahu putih saja digoreng, nggak masalah. Dan yang terakhir saya ada kacang tanah. Ini kacang tanahnya nanti harus saya goreng dulu. Dah, ini saja bahan yang saya perlukan. Untuk penyedap dan garam tentu saja saya memakainya. Ini pun sekarang kita langsung OTW LSLS. Langkah pertama ya Pak Bu, kita masukkan agar-agarnya ke dalam panci. Ini 1 bungkus dipakai semua. Tambahkan sedikit garam, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Lalu garam dan agar-agar ini kita aduk-aduk ya. Tujuannya mencampurkan garam dengan agar-agar ini adalah agar pas saat diberi air itu nanti tidak bergerindil agar-agarnya. Ya, ini aja. Ke dalam panci saya masukkan 1 gelas air. 1 gelas saja dulu. Ini diaduk-aduk lagi. Selanjutnya saya akan merebus agar-agar ini. Langsung saja kita nyalakan api. Ini sesekali tetap harus diaduk. Kenapa? Karena agar-agar kalau tidak diaduk nanti pas saat mendidih dia akan meluber kemana-mana. Waspada, waspada. Sambil menunggu agar-agarnya mendidih, saya akan mencampur tepung sagu dengan 1 gelas air ya. Selanjutnya adonan dari tepung sagunya saya masukkan ke dalam panci. Ini akan terus saya aduk ya. Oh iya, tadi itu agar-agarnya sudah mendidih sebenarnya, dan langsung saya kecilkan apinya karena adonan sagunya belum siap. Sekarang apinya saya besarkan lagi, dan ini akan terus saya masak hingga dia mengental. Ini akan saya aduk terus hingga dia mengkilat. Udah, ini kalau untuk adonan roti itu udah kalis istilahnya ya. Sekarang apinya saya matikan. Langkah berikutnya, adonan dari tepung sagu dan agar-agar ini saya masukkan ke dalam loyang. Ini akan saya ratakan. Meratakan barang-barang yang elastis seperti ini tuh repot, tapi bisa diratakan ya, tapi tidak akan betul-betul rata. Setidaknya seluruh tempat terisi. Udah, gini aja, nanti dia rata sendiri. Sekarang ini akan saya biarkan, kita menunggu hawa panasnya hilang. Setelah hawa panasnya hilang, akan saya taruh ke dalam kulkas. Sambil menunggu sagunya dingin, sekarang saya akan mempersiapkan bahan-bahan selanjutnya yang akan saya gunakan untuk bumbu kuahnya ya. Ini bawang putih. Bawang putihnya saya iris kecil-kecil. Sebenarnya nggak usah diiris juga nggak masalah, cukup dikeprek. Tapi saya ingin lebih kelihatan berwarna-warni nanti kuahnya, jadi saya iris. Cabenya juga demikian, akan saya iris. Ini tidak perlu tipis-tipis ya cabenya, agak tebal saja nggak masalah.
Untuk daun bawangnya akan saya iris seperti kita mengiris daun bawang untuk soto, untuk mie ayam kayak gitu ya. Demikian juga dengan seledrinya, nanti akan saya potong seperti ini. Dan sekarang kita menuju ke kompor lagi. Sekarang saya masak air di panci ya. Ini saya memasaknya nggak banyak karena nanti juga hasilnya ini nggak akan banyak. Tapi kalau kurang kuahnya ya gampang, tinggal buat lagi, orang simple kok cara membuatnya. Saya masukkan rebonnya langsung, nggak masalah, nggak harus menunggu mendidih ya. Masukkan saja sekarang. Ini cabai dan bawangnya juga saya masukkan. Kalau Bapak Ibu suka pedas silahkan tambah cabai rawitnya ya. Gula merah saya masukkan, asam jawa setengah sendok makan juga saya masukkan pula, garam setengah sendok teh. Bila mau ditambahkan penyedap silahkan tambahkan saja, nggak masalah. Setelah mendidih seperti ini silahkan dikoreksi rasanya, kurang manis, kurang asin, kurang asam atau kurang apa silahkan ditambahkan. Apabila rasanya sudah cukup langsung dimatikan saja kompornya. Adonan tepung kancinya sudah dingin. Ini saya masukkan kulkas sekitar 45 menitan. Dan sekarang akan saya balik ini. Tuh, hasilnya cantik. Dan sekarang ini akan saya potong-potong. Ini potongnya di gini aja. Saya potong sedikit dulu. Oh ya, supaya tidak lengket, pisaunya ini diolesi dengan minyak goreng ya. Ini kalau mau diiris tipis-tipis sekali ya silahkan. Tebal-tebal seperti saya juga nggak masalah. Sekarang kita tinggal menyajikan. Pertama kita masukkan sagunya dulu ini ya. Selanjutnya saya tambahkan toge di bagian atasnya. Tahu juga saya masukkan seperti ini, dipotong-potong ya. Berikutnya taburi dengan kacang tanah. Ini kacang tanahnya sudah saya goreng. Dan untuk togenya tadi juga sudah saya rebus, tapi rebusnya tidak lama. Begitu air mendidih dimasukkan cuman sekitar 5 atau 10 detik langsung dibuang airnya. Sekarang saya masukkan kuahnya. Jangan lupa taburi daun bawang dan daun seledri. Untuk sentuhan terakhir saya tambahkan bawang goreng ya. Ini masakan santo sapi. Kalau mau dikonsumsi caranya begini, kita makannya menggunakan sumpit ya. Kalau tidak senang menggunakan sumpit, bisa menggunakan sendok garpu kayak gitu. Jadi caranya dipotong-potong dulu, atau mungkin kalau pas nanti suatu saat makanan ini bisa booming dan dijual di warung-warung, pesannya harus model, Bu, ininya jangan besar-besar, sagunya dipotong ke pendek-pendek. Mungkin itu harus request seperti itu ya. Nih, tapi cantik banget ini asli, dan aromanya wangi banget. Saya menyajikannya ini dalam kuah yang hangat ya, bukan yang panas atau yang dingin. Jadi rasanya tetap maknyus. Silahkan dicoba. Saatnya mencicipi. Saya akan makan sagunya dulu. Lembut banget. Walaupun tadi sagunya cuma dibumbuin dengan garam, tapi karena sudah tercampur dengan kuahnya ya, jadi rasanya tuh asoy banget antara manis, asam, asin, pedas. Enak banget. Dan taburan bawang gorengnya tuh memberikan aroma yang super gurih. Togenya masih krenyes-krenyes. Enak banget. Cari sendok bentar. Ini top markotop banget.
Saya pengen ngicipi kuahnya, terus makannya sama ini, sama kacang tanah yang digoreng itu ya. Endol. Bapak Ibu wajib mencoba di rumah ini. Ini makanan yang belum ada namanya. Santo sapi yang mengarang aja bingung mau diberi nama apa. Tapi kalau enak, jujur ini enak. Seger, yang jelas itu seger banget. Kalau yang suka pedas silahkan tambah cabai. Bahkan gembrobios nanti keringatnya keluar semuanya. Saya mau melanjutkan makan, tapi saya menutup video dulu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton video Santo Sapi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, nggih. Pokoknya namanya nanti ini muncul pas saat videonya diputar, baru muncul namanya makanan ini apa. Nggih pun, Santo Sapi mohon pamit. Bye-bye. Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah, nggih. Bye-bye. Bye.